Ya, mari sama-sama kita awali pertemuan ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman sekalian, jangan lupa untuk mengklik kehadiran, ya, mengklik kehadiran dan mengerjakan hal-hal yang lain yang ada di kelas kita, ya, yang ada di Google Classroom. Nah, coba kita lihat kelas kita di Google Classroom kita. Nah, kita lihat. Ini kita sebenarnya saya sudah memposting nanti ada UTS ya. Nah, UTS ini adalah mengupload yang pernah dulu kita sepakati di awal pertemuan, yakni mengirimkan draft tulisan. Kalau memang berkelompok silahkan berkelompok, kalau memang sendiri-sendiri juga ya silahkan saja, tapi saya berharap sih memang berkelompok karena ini memang tulisan chapter sesuai dengan tema perkuliahannya masing-masing yang ada di yang ada di kelompok kelas ini yang tadi saya bagikan, yang mungkin kita bisa lihat ya di tema perkuliahan kita. Nah, ini sengaja saya kasih di awal karena saya berharap nanti ketika sudah pelaksanaan UTS nanti ada beberapa hari mungkin setelah itu, atau kita pastikan UTS itu adalah akhir dari penyerahan naskah ini, sehingga mungkin nanti kalau memang dilaksanakan secara online maka draft tersebut harus sudah tersampaikan ya. Jika belum tersampaikan maka nanti silakan untuk berusaha dulu ya tepat. Nah itu, jadi jangan panik ya kalau memang saya berikan tugas terkait dengan UTS dari sekarang. Nah, selanjutnya ada materi-materi yang terkait dengan tugas di kelas kita. Ya, yang pertama adalah mengumpulkan presentasi. Jadi teman-teman yang sudah presentasi, baik itu presentasinya sendiri maupun berkelompok, ya silahkan dikirim ya di tema B2 ini ya. Nah, di sini sudah ada beberapa orang yang sudah mengirimkan, walaupun mungkin presentasinya belum, tapi sudah mengirimkan tidak masalah. Yang kedua ada pembelajaran ICT ya yang dulu pernah kita sampaikan. Nah, sudah ada beberapa orang yang menyerahkan, yang belum menyerahkan nanti agar disegerakan sebelum nanti ditutup. Kemudian media pembelajaran berbasis internet ya, yang temanya sudah juga disampaikan, nanti ada di tema ini ya. Ini sudah ada beberapa orang yang menyerahkan. Nah, pada kesempatan kali ini ya, kita akan membahas tentang buku ajar ya, buku dan modul ajar. Kita akan membahas tentang buku dan modul ajar dalam pembelajaran PAI. Ini tema kita. Nah, sebentar ini memang agak lama untuk connect-nya ya. Layar saya terlihat nggak ini, Bu? Bapak? Terlihat. Terlihat ya. Karena memang sistem masuknya ini otomatis sebenarnya ya. Jadi sistem masuknya otomatis. Jadi sebenarnya kalau Bapak dan Ibu mengklik, itu seharusnya tidak ada kendala karena memang sudah dibuat sedemikian rupa. Nah, kita sekarang masuk pada materi ini ya. Nanti sebelum nanti dinambahkan oleh teman-teman yang lain yang memang hari ini kebagian presentasi namun belum hadir ya. Nanti kalau sudah hadir tolong ingatkan saya sehingga nanti biar mereka yang mempresentasikan. Nah,
dalam proses pembelajaran tentu kita mengenal tentang buku ajar. Nah, dalam tradisi pesantren itu kan jelas sekali al-ilmu soidun wal kitabu qayyid suyudaka bil hibadil wasiqah. Wa minal hamaqati an tajida ghazalatan wa tatruk wal khalaiki tariqatan. Jadi konteks belajar itu dalam pembelajaran yang saat ini kita diminta untuk mengembangkan buku ajar, ya, mengembangkan buku ajar dan modul ajar pada pembelajaran PAI, di mana pengertian tentang modul ajar pada kurikulum 2013 tampaknya nanti ada sedikit perubahan pemaknaan. Nah, kemudian ilmu itu sebenarnya dalam hal yang tadi saya sampaikan itu seperti buruan ya. Buruan itu maknanya hewan yang diburu. Menulisnya adalah ikatannya. Qayyid suyudaka bil hibalil wasifah. Kita harus mengikat tangkapan yang sudah kita dapatkan dengan kuat. Maka disebutkan termasuk orang yang bodoh ketika sudah mendapatkan apa yang dicarinya, apa yang diburunya, kemudian dilepaskannya bebas begitu saja. Nah, jadi dalam konteks buku ajar, sebenarnya kita bagaimana seorang pendidik, ya terutama yang levelnya profesional, S2, sudah mampu membuat buku ajar sebagai sebuah sumber belajar. Nah, karena sumber belajar itu bisa dimaknai adalah sesuatu yang tersedia di lingkungan belajar. Jadi apa saja yang ada di sekitar kita, kita bisa fungsikan sebagai bahan untuk ajar, bahan untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik untuk membantu proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Itu memang sebagai wasilah ya, sarana untuk menambah pemahaman siswa. Jadi sumber belajar itu terdiri dari bahan-bahan yang dimanfaatkan dan diperlukan dalam proses pembelajaran. Ada buku ajar, ada buku cetak, ada media elektronik, ada media cetak, ada narasumber, ada lingkungan sekitar, kemudian ada lagi sumber belajar yang lainnya yang digunakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian apa peranan buku teks dalam pembelajaran, terutama dalam pembelajaran PAI? Maka buku teks memiliki kepentingan yang sangat besar. Sebab peserta didik bukan hanya memproduksi ingatan sebagaimana terdapat dalam bentuk penyampaian secara lisan. Tapi dengan membaca buku ajar, memerlukan kecakapan, menarik kesimpulan sendiri dari fakta-fakta yang diteliti. Jadi intinya buku ajar itu memberikan pemahaman yang lebih baik dibanding dia tidak menggunakan buku ajar. Walaupun kadang guru memberikan kesimpulan-kesimpulan tertentu, tapi siswa ketika membaca dan memahami buku ajar itu, mereka juga akan memiliki rasa yang berbeda dan bisa bertanya dan memahami lebih awal terhadap hal-hal yang memang sudah disampaikan oleh guru sebagai pembimbingnya. Nah, maka peran buku ajar itu sangat penting. Nah, sebenarnya buku ajar itu harusnya dibuat oleh guru ya. Nah, guru melihat dari mana? Melihat dari silabus atau kurikulum. Nah, konteks inilah yang
memang jarang dilakukan. Sehingga buku ajar itu hanya dibuat oleh beberapa orang saja untuk kemudian disebarluaskan, dijadikan sebagai referensi utama. Padahal buku ajar itu harusnya dibuat oleh masing-masing guru ya, masing-masing guru yang digunakan ketika dia mengajar untuk menambah pemahaman, menambah semangat, dan menambah prestasi dari peserta didik itu. Nah, kemudian ini adalah peranan buku ajar ya. Kemudian ini ada pusat perbukuan ya. Pada tahun 2003, buku pelajaran merupakan salah satu sumber pengetahuan bagi siswa di sekolah yang merupakan sarana yang sangat menunjang proses kegiatan belajar mengajar. Buku pelajaran sangat menentukan keberhasilan pendidikan siswa dalam menuntut pelajaran di sekolah. Nah, terutama pelajaran-pelajaran PAI misalkan, atau pelajaran-pelajaran lainnya, itu kan sangat textbook ya, karena didasarkan atas literatur, yang didasarkan atas wahyu. Wahyu itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu pemahaman mereka terhadap buku ajar itu sangat penting agar tidak salah menafsirkan dalam dalam pesan-pesan yang disampaikan yang menjadi bagian dari muatan atau tujuan pendidikan agama Islam. Nah, karena itu buku pelajaran, termasuk terutama buku pelajaran yang agama, itu harus dibuat oleh orang yang kompeten. Yang kompeten itu berarti dia memahami sumber-sumber wahyunya, memahami Al-Qur'annya, memahami hadisnya dengan baik, kemudian memahami hal-hal yang pendukung lainnya, termasuk bahasa Arab misalkan, dan fikih dan lain segala macamnya, itu menjadi bagian penunjang yang memang harus dimiliki oleh seorang pendidik agama Islam. Dan buku tersebut juga dapat menunjang keberhasilan belajar siswa, juga dapat membimbing dan mengarahkan proses belajar mengajar di kelas ke arah proses pembelajaran yang bermutu baik ya. Kalau sekarang orientasinya berubah ya sebenarnya. Dulu belajar itu kan sangat identik dengan buku-buku tulis, di mana guru menjelaskan atau dosen menjelaskan, seorang siswa menulis. Nah, kemudian berubah, guru menjelaskan, seorang pendidik itu juga punya buku. Karena itu kemudian ada dulu yang disebut dengan buku siswa dan buku guru ya, di mana buku siswa dan buku guru itu ada sedikit perbedaan. Kalau di dalam buku siswa ada pertanyaan, maka di dalam buku guru ada jawaban. Nah, sebenarnya itu baik. Cuma yang menjadi hal yang perlu dibenahi ada buku tersebut memang dibuat oleh orang-orang yang tertentu yang memang sudah memiliki kompeten, walaupun pada kenyataannya memang tiap sekolah nggak ada. Nggak masuk kan? Apa saya ada gangguan ini ya? Pak Dokter, punten banyak Ya. teman-teman sulit masuk ke link ya Pak Dokter ya? Sulit masuk ya? Iya. Ya, ini saya klik menunggu diizinkan tapi tidak ada ya yang saya klik untuk masuk. Oke, harusnya ini ada admin emang nih yang mengurus ini ya. Oke, sebentar, coba. Nah, ini bisa dilihat sendiri kan, menunggu untuk bergabung ini 0. Nah, ini juga 0, tidak ada. Sementara ini memang ada yang ingin bergabung. Ada 4.
kita ada 8 yang bergabung ingin 3. Tapi saya kenapa tidak ada notif ya untuk coba saya lihat lagi, tetap tidak ada. Oke, sebentar dulu. Admin siapa admin? Oke, sebentar ya, saya inikan dulu.